Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya sudah tuliskan di papan tulis bagaimana kita beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah beribadah dan bersyukur. Sebagaimana di dalam sebuah ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan makhluk jenis jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tentu beribadah di sini beribadah pengertian secara luas. Ada namanya ibadah mahdho, ibadah inti. Jadi ibadah inti adalah ibadah yang secara hukum sudah ditentukan, termasuk syarat, rukun, dan lain-lain. Semuanya sudah tertulis baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya rukun Islam ada namanya sholat, zakat, haji. Ini semua termasuk ibadah mahdho, ibadah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, status hukum, cara melaksanakan, kemudian ganjaran yang harus didapat ketika kita melaksanakan hal tersebut. Inilah ibadah wajib atau ibadah inti yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang nanti yang pertama kali diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ibadah mahdho. Lalu yang kedua, ada namanya ibadah ghairu mahdho. Yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdho adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah, yaitu masalah yang kaitannya dekat dengan manusia, termasuk kehidupan kita sehari-hari, termasuk misalnya masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pekerjaan atau profesi. Itu semua ketika ini kita landasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Dan inilah yang menjadi ibadah-ibadah penunjang bagi ibadah inti. Ibadah inti bisa terlaksana dengan baik kalau ditopang, ditunjang oleh ibadah penunjang yang kita istilahkan ibadah penunjang. Misal, sholat tidak akan pernah bisa kita laksanakan dengan baik, dengan khusyuk, ketika dalam keadaan lapar. Artinya, ketika kita lapar maka harus makan. Makanan harus dibeli dengan uang. Uang harus didapat dengan bekerja. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Yang tentunya pekerjaan tersebut harus pekerjaan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukum yang mana halal, yang mana haram. Tinggal kita mengetahui atau tidak, semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya, antara ibadah inti dengan ibadah penunjang sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Jadi bohong kalau misalnya ada orang mengatakan kita harus mengutamakan, kita harus meninggalkan masalah keduniaan, kita harus mengejar masalah akhirat. Saya katakan semua itu berkaitan erat. Karena berbuat masalah akhirat maka harus terlebih dahulu dia berbuat urusan dunia. Maka banyak hadis Nabi SAW termasuk ayat Al-Quran bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala harus menjalankan kesemuanya itu secara seimbang, baik dunia maupun masalah akhirat. Itu yang pertama, masalah ibadah. Lalu yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu juga bersyukur di sini dalam makna yang sangat luas, karena kalau kita berbicara tentang bersyukur dan ibadah, ini sebenarnya dua materi yang berbeda dan pemahamannya, penjelasannya juga sangat luas. Namun di sini kita jelaskan secara umum saja bagaimana keterkaitan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dalam hal bersyukur ada namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketaatan. Kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Karena ada banyak orang yang tenggelam dalam hal kemaksiatan. Mungkin dalam hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjauhkan dari hal-hal yang maksiat. Nah, oleh karena itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berbuat kebaikan atau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala lahir ke muka bumi ini tanpa membawa sehelai benang pun. Dan ketika kita lahir, semuanya tubuh kita lahir dalam kondisi lengkap, dan kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Itu baru sebagian kecil nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kita menjelaskan materi tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini materinya sangat luas, saya katakan sekali lagi, nanti kita akan bahas di Google Classroom, baik hal-hal yang mungkin belum kita pahami, kemudian masalah tanya jawab, soal atau tugas kita akan bahas di situ. Untuk saat ini sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.